Yuk, mulai. Langsung di itu aja. Bentar. Oke, silakan. Halo, selamat pagi Pak Daniel. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang IKEA. Lalu di sini saya ditemani oleh Eri Kustiwa Kusuma dengan NPM 608-200-1099 dan saya Calvin Yeskial Pranyoto, NPM saya 608-200-1095. Next. Di sini saya akan menjelaskan produk life cycle. Di introduction, IKEA berdiri pada tahun 1943 yang didirikan oleh Ingvar Kamprad. Pada awalnya, IKEA berjualan berbagai macam barang, mulai dari dompet, pulpen, bangkai foto, hingga jam tangan. Pada masa growth, pada tahun 1947, IKEA baru mulai berjualan furnitur serta mebel yang bisa dirancang sendiri atau mungkin lebih erat dikenal dengan teknik do it yourself DIY. Pada materi pada tahun 1956 adalah masa kejayaan perusahaan IKEA karena perusahaan tersebut mempelopori perabotan rumah tangga yang bisa dibongkar pasang. IKEA sendiri pada saat ini dilaporkan memiliki pendapatan tahunan sebesar 15 miliar euro atau 62 US dollar, miliar dolar. Kesuksesan IKEA. IKEA dapat menjadi perusahaan furnitur sukses di dunia dengan melakukan inovasi. Dengan adanya inovasi, meningkatkan penjualan IKEA. Berikut inovasi yang diterapkan oleh IKEA. Yang pertama adalah furnitur bongkar pasang. Untuk memotong biaya, IKEA melakukan inovasi dengan cara menciptakan sebuah produk furnitur yang dapat dibongkar pasang, kemudian dikemas dalam kardus yang kompak dan rapi. Dan yang kedua adalah impulse buying. IKEA memiliki cara khusus dalam urusan display barang untuk memunculkan dorongan untuk membeli barang yang bukan tujuan konsumen IKEA. Menyusun lorong display dengan menyerupai labirin. Hal ini merupakan inovasi IKEA agar pengunjung membeli barang banyak sehingga menciptakan impulse buying. Selain menyusun lorong display menyerupai labirin, IKEA mendisplay produk mereka dalam satu set lengkap yang menyerupai sebuah kamar. Hal ini bertujuan agar pengunjung dapat mencoba atau menyentuh produk dari dekat. Dan yang terakhir adalah one-stop service untuk kenyamanan pelanggan. Untuk terobosan baru dan kenyamanan pengunjung, IKEA menghadirkan restoran untuk menciptakan one-stop service. Lalu di sini ada pendekatan 5 discovery skills. Yang pertama adalah questioning. Tertutup dan terbuka. IKEA menggunakan pertanyaan tertutup dan terbuka untuk mengetahui apa yang dibutuhkan pembeli dan apa saja yang pengunjung inginkan selama berada di IKEA atau pengalaman setelah berkunjung ke IKEA. Biasanya melalui kayak kuesioner kayak begitu, dan IKEA akan mengumpulkan semuanya ke dalam satu bagian. Next. Lalu yang kedua adalah observing. Perusahaan IKEA menggunakan observasi kepada masyarakat untuk mengetahui produk apa saja yang laku dan untuk mengetahui jenis produk apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah networking. Perusahaan IKEA menggunakan pendekatan networking untuk melakukan kolaborasi dengan perusahaan yang lain agar bisa menjalin hubungan sosial yang erat dan menumbuhkan atau menciptakan inovasi-inovasi terbaru untuk ke depannya. Lalu ada experimenting. Perusahaan IKEA menggunakan experimenting untuk mengumpulkan berbagai informasi yang didapat dari masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, dan perusahaan IKEA tersebut mencoba untuk menjual produk yang ada agar tidak gagal. Lalu ada associating. IKEA melakukan penyilangan ide-ide di kepala mereka sendiri dan orang lain dengan menghubungkan
ide dengan teknologi, dan objek IKEA dapat menciptakan sebuah ide atau barang yang inovatif. Berikutnya, untuk inovasi. Seiring berkembangnya zaman, inovasi dibutuhkan oleh beberapa perusahaan besar, salah satunya IKEA. Perusahaan IKEA membutuhkan inovasi terbaru untuk produk mereka agar penjualan produk tetap laku. Salah satu inovasi yang kita tawarkan adalah dengan memanfaatkan teknologi VR sebagai salah satu cara untuk mendisplay produk IKEA. Dengan VR, konsumen bisa lebih luasa melihat produk dari dekat walaupun jauh dari toko IKEA. Nah, maksud dari VR itu, jadi perusahaan IKEA akan membuat model 3D untuk setiap produk mereka. Nah, setelah buat produk tiga dimensi itu, pengunjung akan dimasukkan ke dunia VR dan mereka dapat menginspek produk mereka dari dekat. Nah, sebenarnya untuk VR tuh sudah ada untuk di IKEA tuh. Tetapi setelah saya lihat itu, mereka tuh hanya kamera 360 derajat mengunjungi toko. Nah, saya mengunjungi IKEA itu. Nah, saya kan ada meja tuh. Saya lihat di situ ada tulisan sit here. Nah, setelah saya mengklik sit here itu, saya cuma bisa duduk saja dan tanpa ada interaksi dengan barang-barang yang ada di meja, seperti buka lemari. Saya itu tidak bisa buka lemari. Nah, di situ kurangnya. Nah, dengan teknologi VR ini, saya diharapkan para pengunjung bisa berinteraksi dengan barang yang dijual, seperti membuka lemari, lihat isinya, detail lebih, bisa lihat detail produk yang jelas. Nah, dan lihat berapa tinggi produk itu. Nah, kan kalau kita bisa berinteraksi dengan barang yang dijual kan lebih luas kan, lebih kita tahu, oh ternyata dalamnya ini itu ada ulunnya ada 4, atau enggak di belakangnya tuh ada, oh ternyata di belakangnya tuh ada kabel buat colokan kabel. Kan pengunjung kan lebih, oh ternyata ini bagus nih. Kan kalau cuma lihat gambar diputar-putar doang kan kayak, oh ini apa nih, nggak jelas banget kan. Nah kan kalau dengan VR kan lebih lebih didekatkan gambarnya, diputar balik atau lihat variasi warnanya kan bisa. Seperti itu Pak, maksud kami dengan teknologi VR itu. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Dan sebelumnya mohon maaf bila banyak kesalahan, salah kata atau kurangnya informasi. Kami menggunakan internet itu hanya sedikit, kami hanya mengandalkan pengalaman kami selama di IKEA, Pak. Nah, udah bro, cobain aja dulu.